Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu di pembelajaran tahsin ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pembelajaran tahsin hari ini kita akan mempelajari materi gharib dalam Al-Quran dari sanad Imam Hashim, riwayat Imam Hafiz. Nah anak-anak, sebelum kita mengetahui macam-macam gharib, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari gharib itu sendiri. Gharib menurut bahasa adalah asing, sulit dimengerti maknanya, atau perlu kehati-hatian dalam membacanya. Menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi, gharib adalah sesuatu yang samar dan jauh dari kepahaman. Menurut Mukhattab Hamzah, gharib adalah ilmu Al-Quran yang mempelajari arti kata dari kata-kata yang ganjil dalam Al-Quran yang tidak bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, gharib adalah ilmu yang membahas suatu makna kata dari ayat Al-Quran yang dianggap tidak sesuai antara huruf dan cara membacanya serta sulit dalam memahaminya. Nah, anak-anak, itulah tadi pengertian dari gharib itu sendiri. Nah, sedangkan anak-anak, macam-macam gharib itu ada banyak, nak. Tetapi untuk hari ini kita akan mengenal dulu ayat gharibah, yaitu saktah. Kenapa kita pelajari saktah terlebih dahulu? Karena di juz 29 ini ada ayat gharibah yang merupakan saktah ya, contohnya saktah salah satunya. Nah, saktah itu apa sih? Saktah secara bahasa berarti menahan. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid adalah berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Cara membaca saktah adalah dengan berhenti dan menahan nafas selama 2 harokat atau 2 ketuk atau 1 alif. Dan anak-anak, saktah ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Mutaffifin. Jadi di Al-Quran itu hanya ada di 4 surat ini tadi, nak. Tidak ada di surat-surat yang lain. Nah, untuk yang di juz 29-nya ada di surat Al-Qiyamah. Bagi anak-anak yang sudah pernah menghafal Al-Qiyamah atau sedang memurojaah, pasti sudah tahu ya ada saktah di surat Al-Qiyamah. Dan anak-anak, dalam 4 tempat tersebut wajib membaca saktah apabila menggunakan wasol atau disambung. Nah, kalau kasusnya yang di Al-Qiyamah itu pasti dibaca saktahnya ya, karena dia di tengah-tengah ayat. Oke anak-anak, kita langsung saja nih ke contoh saktah. Yang pertama tadi disebutkan, yang pertama itu ada di surat Al-Kahfi. Ya nah ya, di ayat 1 dan 2. Nah, jadi di antara ayat 1 dan 2. Jika dilanjutkan atau jika wasol, maka harus saktah bacanya. Contohnya, misalkan ibu bacanya dari bagian akhir saja ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira. Gitu ya. Jadi waktu iwaja sebelum ke qayyimah karena wasol, berhenti dulu sejenak, tetapi tidak boleh bernafas atau ditahan nafasnya, berhentinya sepanjang atau selama 2 harokat. Nah, anak-anak seperti itu ya, nanti boleh dilatih ya nak ya. Nah, ini ada di surat Al-Kahfi. Lalu yang kedua ada di surat Yasin. Di surat Yasin contoh nih yang ada merahnya ya nak ya. Biasanya kalau di beberapa Quran itu ada simbol saktah tulisannya ya di atasnya. Oke, ini contoh membacanya nak. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, jadi waktu mimar qadina, berhenti dulu 2 ketuk tanpa mengambil nafas, lalu dilanjutkan haza. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti anak-anak latih ya di rumah. Lalu berikutnya, nah ini yang ada di juz 29 pada surat Al-Qiyamah, di ayat 27. Wa qila man raq. Nah, di atas man dan rok itu ada saktah di antara man dan rok. Nah, anak-anak,
karena ini di tengah ayat pasti saktahnya dibaca ya, seperti yang di surat Yasin juga pasti dibaca. Nah, gitu ya. Jadi harus berhenti, wajib hukumnya berhenti sejenak selama 2 ketuk atau 2 harokat dan tidak boleh mengambil nafas. Ibu ulang lagi contohnya. Waqila man raq. Nah, gitu. Tapi anak-anak selain sakta, anak-anak kalau di Al-Qiyamah ini akhirnya itu ada kolkolah kubro besar ya. Biasanya suka terlewat kolkolahnya. Oke ya nak, jadi sekarang kita fokus di saktahnya, tapi tetap hukum-hukum yang lainnya tetap dipraktikkan. Dan terakhir ada juga di juz 30 nih di surat Al-Mutaffifin. Yang warna merah ini ya saktahnya ya. Ada kalau di Al-Qur'an di Tikror juga ada tulisannya langsung saktah. Contohnya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, jadi semuanya sama nak. Saat menemui saktah, dan saktah ini hanya ada 4 dalam Al-Quran, maka wajib berhenti sejenak selama 2 harokat dan tidak boleh mengambil nafas dengan niat melanjutkan ya bacaannya. Oke, begitu anak-anak contohnya, contoh-contoh saktah dan cara membacanya. Nah, sekarang kita latihan ya. Selain anak-anak mempraktikkan secara mandiri nanti cara membacanya. Nah, nanti kita latihan juga setelah anak-anak mengetahui apa itu gharib dan apa itu saktah tadi. Silahkan lakukan hal berikut ini ya. Anak-anak nanti selain mempraktikkan cara membacanya secara mandiri, anak-anak tugasnya adalah menulis ya. Quran surat Al-Qiyamah. Jadi kita fokus di satu surat, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 28 pada buku tulis Ananda ya. Lalu tebalkanlah bagian yang merupakan saktahnya. Nah, lalu fotokan hasilnya. Setelah difoto, kirimkan ke WA ibu. Maksimal jam 11.20 hari ini ya. Nah, pengumpulan tugas ini adalah sebagai bukti kehadiran Ananda atau anak-anak dalam pembelajaran tahsin pada kegiatan Al-Quran Camp hari ini. Jadi anak-anak harus tepat waktu, tidak boleh lebih dari jam 11.20. Begitu anak-anak ya. Anak-anak semangat, anak-anak hebat semua, pasti bisa. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tahsin hari ini tentang gharib yaitu saktah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Ibu. Ibu tutup dengan salam ya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.